Kakak mengucap syukur bahwa kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan merayakan HUT ke-38 Pelkat PT. Nah, untuk itu kakak mohon semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars Teruna ya, Mars PT kita. Oke, adik-adik sekalian, masih dalam keadaan berdiri. Kita akan membuka dari Kidung Jemaat 18. Kita akan membuka dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan Teruna secara online. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh merayakan HUT Pelkat PT Tuhan yang ke-38 pada hari ini. Biarlah Tuhan kami mau mentabiskan akan pelayanan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Leni, nah mari kita membuka dari Kidung Jemaat 36. Kita menyanyi sama-sama, Dihapuskan Dosaku. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam sehat dari Kakak Leni buat adik-adik di rumah ya. Adik-adik udah siap untuk kita beribadah di pagi hari ini?
Pasti udah siap ya, siap hati. Hidup kita juga untuk ibadah kita di pagi hari ini, dan juga Alkitabnya udah disiapin, persembahannya juga disiapin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kita tahu Markus ada di mana, di Perjanjian Baru apa Lama? Oke. Udah, Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi yang indah dan kudus ini ya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan sebagai kakak layan dan anak layan, yang dimana saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang pengertian, hati yang bijaksana, hikmat daripada-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan melalui anak-anak layan kami yang Mbak sampaikan bagi mereka tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi menjadi berkah dalam kehidupan dan menjadi penuntun untuk langkah kehidupan mereka ke depan nanti. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, adik-adik berdiri semua. Adik-adik berdiri, kita akan membaca dari Markus 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Yang berbunyi demikian. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. 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 Adik-adik duduk kembali. Ya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan, ya. Firman yang begitu indah, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan peringatan, firman yang menegur, menyadarkan. Nah, adik-adik, tadi ada dalam firman Tuhan apa yang terjadi? Nah, adik-adik kan udah baca kan? Pasti. Ya. Ada apa yang terjadi dalam firman Tuhan tadi adik-adik? Oh, gak bisa jawab ya? Oh, yaudah. Nah, kakak lain mau nanya lagi sama adik-adik. Adik-adik, siapa sih yang gak mau masuk surga?
Adik-adik mau, kakak Leni juga mau, kakak-kakak yang lain juga mau, mama papa juga mau ya. Semua orang juga pengen masuk surga. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tapi dalam firman Tuhan tadi ya, yang kita lihat ada seorang laki-laki datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan tentang apa yang aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, di situ Tuhan katakan kepada dia, ya kan? Tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat ya. Tetapi dia katakan, aku sudah melakukan hukum Taurat itu semuanya, adik-adik. Ya, adik-adik. Tapi ada kata Tuhan Yesus lagi kepadanya. Kita lihat ya adik-adik ya. Ayatnya yang ke 21. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Itu yang Tuhan mau katakan kepada dia. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Ya sedih adik-adik. Ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa mungkin tidak senang dalam diri dia ya mendengar perkataan Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa jualah harta yang ada pada dia. Padahal Tuhan nggak tahu loh adik-adik bahwa dia itu orang kaya loh. Tapi Tuhan tahu ya harta benda yang dia miliki. Sehingga Tuhan katakan pergilah jualah hartamu itu dan berikanlah kepada orang miskin. Nah dia mendengar itu sedih hati dia. Nah, berarti dalam hal ini bukan hukum Taurat saja yang memberikan keselamatan adik-adik untuk kita mendapatkan kerajaan surga itu. Tetapi kasih adik-adik ya. Kasih ya. Perbuatan-perbuatan yang baik adik-adik ya. Yang Tuhan mau kita berikan kepada semua orang. Jadi tidak cukup dengan tadi dia melakukan hukum Taurat. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau dengan kasih. Kasih seperti apa? Menolong orang lain, membantu orang lain, ya, menolong orang dalam kesusahan, ya. Dengan perbuatan-perbuatan itu yang Tuhan mau, ya, sehingga kita akan mendapatkan itu, ya, adik-adik. Nah, dengan melakukan itu ada loh adik-adik janji keselamatan ya dari Tuhan yang menawarkan kehidupan yang kekal dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang kalau kita semua pasti seperti tadi Kakak Leni tanya ya ke adik-adik, semua pasti mau masuk kerajaan surga ya adik-adik ya. Iya, tapi mari ada tapinya ya. Kita harus melakukan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Karena dengan kita melakukan itu kita memperoleh janji keselamatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi adik-adik harus memprioritas Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Nah, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita seperti apa? Ya. Nah, jangan seperti gini contoh. Ya, adik-adik main HP sampai lupa Tuhan, berarti itu prioritas Tuhan enggak? Tidak adik-adik, ya. Adik-adik nonton dari pagi sampai malam, memprioritaskan Tuhan tidak? Tidak. Sampai lupa kegiatan adik-adik untuk menolong orang tua, membantu orang tua dalam keluarga. Mungkin di dalam kegiatan adik-adik dalam belajar juga mungkin pelajaran udah belakang aja dulu ya. Sehingga hal-hal yang tadi yang kita ingin masuk surga itu terhalang oleh apa? Keinginan-keinginan duniawi. Harta-harta duniawi yang seperti tadi, seorang laki-laki tadi ya. Ketika Tuhan mengatakan itu ke dia untuk menjual harta bendanya, ya. Dia tidak melakukan itu, dia pergi tinggalkan Tuhan. Berarti dia tidak ingin hartanya itu dia jual dan memberikan kepada orang lain. Berarti dia tidak mau melakukan kasih dalam hidup dia.
Kasihnya seperti apa tadi? Membantu orang-orang susah, orang miskin, ya, orang korban-korban bencana alam. Mungkin adik-adik tidak bisa melakukan di tempat yang jauh, yang sekarang bencana alam tidak, tapi di sekitar adik-adik, ya. Mungkin ada orang yang berduka, adik-adik tolong, adik-adik jenuh, anak mungkin bisa memberikan hiburan, ya, menghibur mereka melalui apa? Ucapan aku turut berduka cita. Itu tanda anak Tuhan loh. Ya, atau orang kita bisa mendoakan mereka, itulah tanda anak Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya, berarti kita harus bersedia menyangkal diri. Kita harus sedia memikul salib. Kita harus bersedia mengorbankan nyawa karena Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak boleh mengejar kekuasaan duniawi, harta, segala hal yang bersifat-sifat duniawi itu tidak boleh adik-adik. Ya. Nah, seperti tadi sekarang intinya adik-adik ya, Kakak Lemni mau bilang kepada adik-adik, sekarang kakak adik-adik lebih banyak dengan menggunakan HP. Sehingga pekerjaan dalam belajar terbengkalai, membantu orang tua terbengkalai. Ya, semua. Ya. Mengasihi orang lain juga mungkin sudah tidak dilakukan lagi karena hati pikiran adik-adik ini sudah tertuju kepada hal-hal seperti itu. Nah, kakak ini mau mengatakan kepada adik-adik kita semua ya, adik-adik dan kakak-kakak lain juga ya. Marilah kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita ya. Karena apa? Tuhan sudah datang ke dunia untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk kita, untuk banyak orang, ya, untuk adik-adik dan kakak, untuk semua, ya, tanpa dia memandang. Nah, sekarang adik-adik juga harus melakukan itu. Melakukan itu buat siapa? Buat Tuhan, ya adik-adik. Adik-adik membantu orang-orang di sekitar kita juga. Adik-adik sudah memberikan bantuan, jangan lagi diungkit-ungkit, ya. Buat teman-teman adik-adik sudah menolong, sudah diungkit-ungkit lagi, berarti apapun pemberian kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, jadi saat ini kita berkomitmen. Kita berkomitmen untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus dan menolong semua orang ya yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita. Entah itu tenaga, entah itu doa, entah itu yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan itu kita lakukan untuk mereka. Kalau kita lakukan itu untuk mereka, berarti kita sudah melakukan apa yang menjadi prioritas Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kakak Leni juga mau tambahkan buat adik-adik sedikit aja ya. Nah adik-adik, tanggal 30 Januari Pelkat PT ulang tahun yang ke-38 ya adik-adik ya. Senang dong, sudah 38 tahun Pelkat PT-nya. Nah adik-adiknya gimana? Semangat juga dong. Semangat untuk beribadah, walaupun secara online tetap semangat. Ya, walaupun Tuhan Yesus tidak ada di sekitar kita adik-adik, tapi Tuhan tahu loh. Ya, adik-adik beribadah apa enggak. Kakak Leni tidak bersama-sama dengan adik-adik, kakak layan yang lain juga tidak bersama-sama dengan adik-adik saat beribadah. Ya, tetapi adik-adik tahu tugas dan tanggung jawab adik-adik ya untuk tetap beribadah. Yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan ya, komitmen untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya, seperti apa? Beribadah. Rajin baca firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi di ulang tahun ke-38 Pelkat PT ini hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kakak Leni dan kakak-kakak layan yang lain juga kepada adik-adik layan, selamat ulang tahun Pelkat PT ke-38. Kita tetap semangat beribadah, tetap melayani Tuhan melalui sikap, tindakan, perilaku, perkataan dan perbuatan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Pelkat PT ke-38. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Muda Mudi 105
Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, ayat pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik, kita akan datang dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di kaum anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kamilah kami yang hidup. Di pagi ini Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Mungkin banyak kekurangan dan keterbatasan kami, tapi kami percaya ketika anak-anak klien kami ini mendengarkan firman-Mu, biarlah itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka, dan itu biarlah menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan mereka untuk melangkah ke depan di dalam menuntun kehidupan mereka untuk masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai pelayan dan anak pelayan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami semua dalam kehidupan kami, dalam pendidikan masa depan anak-anak klien kami Tuhan. Berkati mereka, tambahkan kepandaian, kepintaran, kecerdasan bagi mereka Tuhan. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka. Dan untuk masa depannya kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk komitmen mereka untuk taat setia kepadamu, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati juga kami sebagai kakak-kakak layan dalam kehidupan kami, dalam tugas dan pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Berkati sehingga kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak lain telah Tuhan berikan bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi orang tua dari anak-anak lain kami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati selalu. Biar ya Bapa, kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Tak lupa juga kami mendoakan Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, yang mengalami bencana alam, mengalami COVID-19 Tuhan, yang tak pernah berhenti Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah tingkat pusat sampai tingkat yang terendah. Dalam kepemimpinan mereka Tuhan berkati, dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan berkati. Biarlah Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku pemerintahan Tuhan, pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Tuhan janda, duda, anak-anak yang yatim piatu, korban bencana alam dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindung mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur mereka, Tuhan yang menolong, memberkati mereka. Tuhan menghibur mereka sehingga mereka selalu diberikan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga kami juga menyerahkan akan gereja-Mu di tengah-tengah dunia, khususnya gereja Harapan Indah ya Bapa. Kau berkati kami Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami. Engkau berkati ketua majelis bersama keluarga, PHMJ, kelima pelkat dan jemaat Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah, kami dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Segala kegiatan-kegiatan dalam pelayanan GPIB Tuhan, Harapan Indah, Engkau berkati, Engkau turut campur tangan Bapa, sehingga apapun yang menjadi kerinduan kami untuk kemajuan gereja kami Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga tim multimedia yang turut ambil bagian dalam kegiatan untuk membantu kami di dalam kegiatan online Tuhan, untuk rekaman ibadah pelayanan kami Tuhan. Berkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka selalu mendapatkan kasih cinta, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa untuk ulang tahun Pelkat PT yang ke-38 Tuhan. Engkau berkati kami semua sebagai pelayan dan anak pelayan kami Tuhan. Biarlah dengan di ulang tahun ini Tuhan, bukan kami merasa sedih atau kecewa, tapi dengan keadaan yang seperti ini, tapi tetap kami belajar bersuka cita. Kami tetap berterima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami sehingga bertambah usia. Ulang tahun Pelkat PT ke-38 ini tetap melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak lagi yang kami mau pinta dan pohonkan daripadamu Tuhan, tapi Tuhan Kau lebih mengetahuinya. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, dan ajarkanlah kami untuk berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak minta kalian membuka dari KMM 92, kita menaburkan biji kebenaran. Adik sekalian, setelah ibadah online ini, kakak harap kalian semua bisa membawa persembahannya dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik sekalian, mari kita doakan persembahan yang baru saja kita lakukan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini persembahan kami Tuhan sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan uang-uang yang sudah terkumpul dari adik klien Tuhan, biarlah Tuhan memberkati supaya bisa memberikan pertumbuhan bagi gereja kami. Terima kasih banyak ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengunduskan uang persembahan ini dan bagi mereka yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita akan terima berkat. Kali ini mengundang semuanya berdiri dan kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang menyertai adik-adik kami semua dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, selamat ulang tahun untuk berkat PT Taruna. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tetap semangat untuk beribadah. Dan ada pemenangnya untuk kegiatan yang kemarin, Mading ya. Pemenangnya adalah Mita. Yang lain yang belum dapat tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, terima kasih ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita ada pemenang untuk lomba mading ya. Adik kita Mita sudah memberikan yang terbaik ya untuk membuat mading seperti ini dan kita semua bersyukur ya dengan hasil kreasinya ya. Ini semua akan nanti dipajang juga ya di ruangan Taruna PT kita ya. Kak Ari juga akan memberikan hadiah dan juga simbol untuk kemenangan lomba mading ini ya. Ya, oke adik-adik sekalian, inilah pemenang kita untuk lomba mading untuk HUT Pelkat PT ke-38 tahun 2021.